Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Sohobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya longgar waktu, santai-santai di depan rumah, tentunya bikin konten lagi, konten yang bermanfaat bagi sahabat Sohobi dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini yang mau saya bikin konten adalah tentang perspektif usaha dunia ayam hobi, ternak ayam hobi. Itu bagi kawan-kawan yang masih bekerja mungkin sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau yang masih bekerja sebagai karyawan, itu bagaimana prospeknya, plus minusnya bagaimana lah, itu kita bahas. Dan alhamdulillah saya sendiri juga walaupun ya cuma sebagai buruh, saya juga masih ada pekerjaan, tapi saya bisa menjalani bisnis dunia ayam hobi ini dan alhamdulillah penghasilannya justru mengalahkan gaji saya. Ya jauh meninggalkan gaji saya kawan-kawan. Walaupun untuk awal-awalnya mungkin ya masih berjuang ya, masih nombok dompet, nombok uang gajian seperti itu. Cuma alhamdulillah untuk saat ini ya udahlah gaji buat istri, penghasilan dari ayam bisa buat seneng-seneng gitu. Untuk mau beli ayam impor lagi gitu ya sekarang nggak begitu mikir jauh lah istilahnya. Kalau dulu aduh mau impor ini kapan ya ada bonus-bonus ya. Seperti itu, kalau ada gaji bonus, tambahan penghasilan dari lain baru bisa beli. Sekarang ya alhamdulillah udah mau beli kapanpun bisa, cuma kalau belum ada yang tertarik saya nggak beli. Oke, mau kita bahas plus minusnya ya kawan-kawan. Oke, jadi begini, usaha ternak ayam aduan itu tentunya kita butuh keseriusan, butuh kesabaran, dan juga butuh ketekunan. Nah, di situ sebagai seorang yang sudah punya pekerjaan itu tentunya agak sulit. Nah, ini kelemahannya itu untuk membagi waktunya mungkin ya kawan-kawan, agak sulit. Kalau untuk yang sudah jalan misalnya seperti saya, it's okay lah, kita sudah bayar orang untuk merawat ayam kita, kasih makan, bersih-bersih, sudah bisa bayar orang. Cuma bagi yang merintis, dulu pengalaman saya merintis itu juga bagi waktunya repot kawan-kawan. Kadang kita harus masuk pagi ya, lebih pagi kita harus bangun lebih pagi untuk kasih makan ayam dulu yang kecil-kecil. Kasihan kalau harus nunggu pulang kerja sore, ayamnya udah keburu lapar, kasihan. Jadi pagi-pagi, lebih pagi saya harus bisa bangun, kasih makan dulu. Nah, nanti pulang kerja baru lanjutkan lagi rawat ayam lagi, seperti itu. Tapi butuh konsistensi yang terus menerus seperti itu kawan-kawan. Jadi karena memang berawal dari sebuah kesenangan, karena hobi ya nggak masalah. Tapi kalau cuma fokus di penghasilan mungkin akan menjadi beban di situ ya kawan-kawan. Jadi harus ikhlas dulu, harus ikhlas untuk menjalaninya seperti itu. Terus itu kelemahannya ya kawan-kawan, dalam artian kalau masih sambil kerja itu untuk membagi waktu. Cuma di samping itu juga ada kelebihannya. Kelebihannya apa mas? Nah, ini kelebihannya adalah ketika ayam kita baru merintis, belum ada penghasilan, paling tidak sudah ada gaji yang bisa menopang kehidupan kita, seperti itu. Jadi tidak terlalu berharap langsung menghasilkan. Jadi kita bisa berproses, ibarat ternak nanti bisa nunggu sampai 8 bulan baru dijual, seperti itu. Nggak buru-buru jual kutuan atau anaan atau pitian, seperti itu. Nggak buru-buru karena masih ada gaji yang paling tidak untuk operasional dan juga untuk biaya kehidupan kita, seperti itu. Itu salah satu keunggulannya. Terus keunggulan lain, terutama ini yang pegawai PNS ya mungkin, atau anggota Polri, anggota TNI, kita bisa mudah untuk cari pinjaman untuk modal tentunya. Itu manfaatkan ya kawan-kawan ya, jangan sampai
sia-sia, itu kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang biasa atau orang swasta atau orang yang notabene-nya tidak punya pekerjaan tetap, itu tidak memiliki kesempatan itu. Jadi ketika kita punya kesempatan, punya sesuatu sesuatu ini bisa dianggap senjata untuk kita berjuang merintis usaha, istilahnya seperti itu bisa kita manfaatkan. Nanti kalau memang perspektifnya udah jelas, pemasarannya udah lancar, perhitungan hasilnya udah kelihatan, bolehlah kita upgrade. Misalnya butuh biaya yang agak besar, wah ini kandang harus diperbesar nih, seperti itu. Atau mungkin wah ini materi ternak harus nambah nih, harus impor nih. Nah seperti itu bisa mengajukan bank dan lebih mudah di ACC dibandingkan orang swasta. Kalau orang yang pegawai jelas lebih mudah di ACC, itu keunggulan yang kedua. Jadi udah ada gaji untuk operasional dan biaya hidup. Yang kedua, mudah cari pinjaman untuk upgrade atau memperbesar usaha ternak kita di situ. Terus yang ketiga, mungkin banyak orang yang berpersepsi bahwasanya seorang pegawai itu kemampuan untuk entrepreneurnya biasanya lebih lemah ya, untuk pemasaran atau untuk kewirausahaan itu lebih lemah. Karena apa? Karena mungkin istilahnya udah terlalu santai dengan penghasilan yang tetap tiap bulan seperti itu. Oh jangan salah, jangan seperti itu. Justru malah kita sebaiknya sebagai seorang pegawai itu punya jiwa entrepreneur yang lebih tinggi. Jadi ketika kita bekerja dalam institusi atau pemerintahan, bisa jadilah itu sebagai kita anggap pengabdian lah, seperti itu. Gaji udah diterima ya alhamdulillah, kita udah dijatah oleh negara seperti itu. Tapi jangan cari tambah-tambahan lewat pekerjaan kita, seperti itu. Kadang kan ada yang istilahnya ya oknum-oknum lah, kita bahas oknum aja, yang memanfaatkan jabatannya, pangkatnya untuk mencari jalan-jalan istilahnya penghasilan tambahan yang sekiranya melanggar kode etik atau aturan-aturan kepegawaian seperti itu. Kalau saya tidak pernah istilahnya support atau mendukung yang seperti itu. Janganlah, kerja sewajarnya aja dengan penghasilan gaji yang sudah harus disyukuri cukup. Dan kalau mau cari tambahan di luar pekerjaan kita, seperti itu. Jadi cari usaha di luar itu lebih membanggakan, itu lebih memuaskan, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kembali lagi, saya kok agak ngeblank ini. Ya tadi keuntungannya itu kalau udah punya pekerjaan ya, satu, penghasilan nggak begitu kita kejar lah istilahnya. Yang penting kita nikmati dulu berproses karena sudah bisa kebutuhan harian atau operasional sudah tercukupi. Yang kedua, mudah untuk cari pinjaman bank untuk upgrade materi atau upgrade kandang. Yang ketiga, ini tadi masalah entrepreneur. Nah, ini keunggulannya sebenarnya kalau pekerja, kita sebagai pegawai sebuah institusi misalnya, apapun itu institusinya, kita itu justru malah terbiasa dengan link yang cukup banyak kawan-kawan. Link itu dalam artian kolega. Misalnya dalam satu kantor aja, misalnya Anda sebagai guru itu sudah satu kantor aja temannya berapa. Nanti masih di tingkatan dinas itu temannya juga pasti lebih banyak, seperti itu. Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai ajang pemasaran yang tentunya yang sama-sama sehobi ya kawan-kawan. Apalagi ya ini kalau guru mungkin terbatas ya yang seneng sama ayam. Tapi kalau kawan-kawan bekerja di institusi misalnya anggota Polri atau anggota TNI, itu banyak yang seneng ayam. Jadi manfaatkanlah link di situ, teman-teman, koleganya untuk dipasarkan. Tapi jangan tawarkan ke komandannya ya kawan-kawan. Kalau komandannya nanti diminta, kita juga nggak enak. Mau minta bayaran nggak enak, nggak minta bayaran kita rugi ya, seperti itu. Jadi ya pinter-pinter nanti cari sekiranya orang yang punya kode etik. Jadi kadang orang yang istilahnya tahu kita itu bisnis di situ, usaha di situ, menggantungkan itu sebagai mata pencaharian kita. Ada yang istilahnya paham dan tentunya nggak akan serta-merta secara cuma-cuma meminta hasil ternak kita juga. Dia pasti mikir,
Cuma juga ada juga yang oknum lagi nih, oknum yang nggak mikir seperti itu. Tahu kita bawahannya nggak mungkin melawan, bawa gitu aja nggak dibayar. Ini bukan pengalaman saya, saya cuma cerita aja. Ya, seperti itu. Oke, jadi keunggulannya itu link juga banyak ya, lebih banyak daripada orang swasta. Orang swasta kan nggak ada apa ya, nggak ada hubungan dengan orang lain ya biasa lah, nggak begitu dekat. Tapi kalau satu institusi biasanya ada kedekatan, untuk keakrabannya lebih enak. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja ya kawan-kawan yang untuk kali ini kita bagikan. Jadi bagi sahabat-sahabat Shopee yang mungkin sudah memiliki pekerjaan tetap apapun itu, jangan takut. Maksudnya jangan takut untuk memulai usaha. Usaha itu fleksibel dan insya Allah bertumbuh seperti itu. Kalau karir hampir seperti karir lah. Cuma kalau karir kan lambat, kita yang menentukan bisa institusinya, bisa atasannya. Tapi kalau usaha yang menentukan ada di tangan kita sendiri, seperti itu. Kita mau berkembang, kita mau sukses, itu tergantung bagaimana usaha kita, bagaimana doa kita, seperti itu. Jadi ya nanti mungkin ini, tapi saya nggak mendoakan. Ibarat usaha kawan-kawan itu udah jalan, pasti pengen pensiun dini nanti, lebih fokus ke usahanya. Pasti seperti itu rata-rata. Cuma kalau masih istilahnya masih bisa membagi waktu, jangan pensiun dini, tetap jalani pekerjaan sebagai sebuah pengabdian dan usaha sebagai lahan untuk mencari penghasilan. Seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih, sekian dulu yang bisa saya bagikan. Mungkin bagi kawan-kawan yang pengen menambahkan itu boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang ada pertanyaan tulis juga di kolom komentar. Insya Allah satu persatu nanti saya tanggapi. Yang bisa saya jawab singkat saya tulis di komentar. Kalau perlu saya buatkan konten, saya buatkan konten. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.